Kementerian Kesehatan dan BPOM gagal mengatasi kasus gagal ginjal akut pada anak. Perusahaan farmasi yang terlibat harus dihukum berat. Saya Nana Rizky dan inilah Opini Tempo. Kasus gagal ginjal akut yang menimpa lebih dari 200 anak di 22 provinsi menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi keselamatan warganya. Peristiwa tersebut seharusnya bisa diantisipasi lebih cepat jika Kementerian Kesehatan dan BPOM tidak lalai menjalankan tugasnya. Pemerintah harus memastikan korban tak berjatuhan lagi, salah satunya dengan menghukum perusahaan farmasi yang gagal memastikan keamanan obatnya. Hingga Jumat sore 21 Oktober lalu, setidaknya 241 anak dilaporkan mengalami gagal ginjal akut. Sebanyak 133 orang diantaranya meninggal. Mereka diduga mengkonsumsi obat sirop yang tercemar etilena glikol, dietilena glikol, dan etilena glikol butil ether. Peristiwa serupa terjadi pada awal September lalu di Gambia, Afrika, yang menewaskan setidaknya 70 anak. Jumlah korban sangat mungkin bisa ditekan seandainya Kementerian Kesehatan lebih sigap bergerak. Sejak Agustus lalu, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menemukan tren kenaikan angka kasus gagal ginjal pada anak. Total 36 anak mengalami gagal ginjal akut pada Agustus lalu, meroket dibanding pada Juli yang hanya 5 kasus. Sebulan kemudian, sepanjang September, jumlahnya melambung menjadi 78 kasus. Anomali tersebut seharusnya bisa menjadi alarm di jajaran pengambil kebijakan. Laporan IDAI seharusnya bisa menjadi bahan awal bagi Kementerian Kesehatan untuk turun ke lapangan dan menelusuri sebaran kasus dan juga lonjakan kasus tersebut. Keterlambatan sehari saja bisa berakibat fatal. Banyak nyawa yang bisa diselamatkan jika pemerintah segera menyampaikan kepada halayak tentang potensi bahaya obat sirop yang dikonsumsi pada anak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin harus mengaudit sistem deteksi dini di lembaganya dan tanpa ampun mencopot anggota timnya yang terbukti lamban menindaklanjuti laporan awal. BPOM pun gagal mengawasi keamanan obat yang beredar bebas dan berharga murah itu. Baru pada Kamis 20 Oktober lalu, BPOM melarang peredaran 5 obat sirop produksi 3 perusahaan farmasi, yaitu PT Konimex, PT Yarindo Pharmatama, dan PT Universal Pharmaceutical Industries. Itu pun setelah publik mendesak pemerintah mengambil tindakan nyata. Seharusnya, begitu terdengar kasus gagal ginjal akut pada anak di Gambia, BPOM sigap bertindak proaktif dengan memeriksa langsung semua obat dengan kandungan serupa di Indonesia. Kasus kematian ratusan anak akibat produk obat yang tidak aman ini jelas merupakan skandal besar yang menuntut keseriusan semua pihak. Penegak hukum harus mulai menelusuri motif perusahaan farmasi menggunakan etilena glikol, dietilena glikol, dan etilena glikol butil ether dalam obat sirop melebihi ambang batas yang diperbolehkan. Asal-muasal zat berbahaya tersebut juga harus ditelusuri sampai ke hulu. Untuk memperoleh keadilan, keluarga para korban gagal ginjal akut tersebut berhak untuk mengajukan gugatan kelompok atau class action kepada pemerintah dan juga perusahaan farmasi yang bertanggung jawab. Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuka jalan bagi korban untuk menuntut ganti rugi dari mereka yang terbukti lalai, apalagi sengaja mengabaikan keselamatan hukum. Hukuman setimpal untuk semua pihak yang menimbulkan kerugian publik dibutuhkan agar kasus mengenaskan seperti ini tidak terjadi lagi. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co.